عليك صلوات الله عليك ولربي كل حمد جل أن يزوره العاد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا بجاهي يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا ودنا نجا سبيلي مرحبا قائبي نسعت ونرسل مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا وصلاة الله تعشى أشرف رسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-iktifa wal iktisar, para bapak dan ibu tamu undangan yang saya hormati, wabil khusus kepada Al-Ustadz Abdul Rosyid Bustami SPDI dari Balikpapan yang saya hormati, wabil khusus kepada para jajaran pengurus MBCNU Muara Jawa, wabil khusus Pak Haji Mungson dan yang lain-lain yang saya hormati, dan para bapak dan ibu jamaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih memberikan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua,
sehingga kita bisa berkumpul bermuajah dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu mari kita sama-sama dohirkan rasa syukur kita ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, di sini saya mewakili teman-teman panitia. Ini wakil dadakan. Jadi sebenarnya yang kemarin didaulat untuk menjadi ketua panitia ini Pak Haji Ismawan. Jadi tadi katanya sakit gigi. Jadi saya terus akhirnya ditunjuk jadi ban serep. Jadi kalau nanti ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi karena ini panitia dadakan. Anggap aja namanya itu badal golat. Para bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, mungkin bapak bertanya-tanya juga kenapa ini panitia kok biasanya ngundang dari Samarinda, ini kok tumben ngundangnya dari Balikpapan. Ini khusus saya undangkan, namanya itu Ustadz Abdul Rosid Bustami itu Al-Maduri. Nggih Pak Ustadz. Al-Maduri, bukan Balikpapan nih. Jadi saya ngundang spesial dari Madura ini. Sampai lama singgah di Balikpapan. Jadi orang Madura ini agak spesial, Bu Bapak. Jadi saya itu pernah mendengar ceramahnya siapa namanya itu Kiai Zulfa. Itu orang Madura itu ketika dulu Pak B.J. Habibie, presidennya itu datang di Madura, beliau itu ngomong masalah apa namanya itu teknologi sampai bisa terbang di bulan, bikin pesawat dan lain sebagainya. Ini kiai-kiai di Madura itu santai saja, nggak ada yang ini, nggak ada yang respon begitu, ini nggak ada. Terus ditanya Pak ini sama Pak B.J. Habibie itu, kenapa ini para kiai kok santai-santai saja, nggak ada yang ini? Saya itu nggak ini Pak Presiden katanya, nggak terlalu heran dengan orang yang bisa pergi ke bulan dan lain sebagainya. Loh kenapa? Kalau ada orang yang bisa pergi ke matahari, saya baru heran katanya. Kenapa kok bisa pergi ke matahari? Loh di kitab itu kan sudah dijelaskan bagaimana kalau orang bisa pergi ke matahari. Ya ba'dal ghurub, nanti pulang lagi sebelum terbit matahari itu pulang lagi katanya. Jadi orang-orang Madura itu Masya Allah luar biasa. Jadi itu saya undangkan beliau itu, mudah-mudahan nanti beliau itu menginspirasi, membawa apa namanya itu kesejukan bagi kita semuanya. Walaupun sudah dihujani begitu lama, mudah-mudahan dengan ceramah-ceramah beliau nanti kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil hikmah dari kalam-kalam beliau. Jadi spesial request nanti Pak Ustadz, nanti tolong dikasihkan lagunya Bang Haji Rhoma Irama sebagaimana yang Anda idolakan. Saya itu tahu sampai idolanya Rhoma Irama. Ya, Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu warga RT 12 khususnya RT 39 dan RT 14 dan yang lain-lain yang telah mensupport acara ini baik real maupun material sehingga terwujudnya acara yang bisa terlihat di malam hari ini. Walaupun banyak kekurangan di sana sini, tapi mohon maklumlah, ini adalah kita panitia itu sudah berusaha sebaik-baiknya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebagai rasa hormat saya, sebagai rasa simpati saya kepada Bapak Ibu sekalian, sampai hujan-hujan itu didirikan tendanya. Saya salut tenan pokoknya, hebat tenan. Wong kene iki hebat tenan pokoknya. Ini sampean saya ajak doa bersama-sama nggih. Mudah-mudahan di malam 27 Rajab malam 27 Rajab ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa pian, apapun hajat pian nanti diniatkan di dalam hati. Nanti tata caranya ini saya ajarkan. Ini spesial karena saya salut betul. Jadi sebenarnya ini rahasia aku dewe jane. Tapi tak buka gak apa-apa karena saya itu rasa salut saya kepada Bapak Ibu sekalian. Itu diriwayatkan di kitab Nurul Anwar wa Kanzul Abror fi dzikri sholati ala nabil mukhtar. Jadi Syekh Ali Al-Baruni, man da'a bihadza doa, barang siapa yang mau berdoa dengan doa yang nanti saya lafalkan,
fi lailatis sab'i wal isrin, di malam 27 Rajab. Nah ini malam ini kan pas malam 27 Rajab. Wa shalla ala nabi, terus setelah itu dia bersolawat kepada Nabi asra marot 10 kali. Jadi bar ndonga terus maca solawat. Bar maca solawat nanti saya diam sampean sebutkan apa yang sampean niatkan, apa yang sampean hajatkan di dalam hati pian semuanya. Tsumma yas'alullah ta'ala hajatahu fa innaha tuqda bi idznillah ta'ala. Insyaallah akan dikabulkan oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Itu doanya nanti bismillahirrahmanirrahim. Saya baca nggih. Sampai nanti siap-siap kalau saya sudah diam berarti sampean sebutkan niatnya, hajatnya apa yang di dalam hati pian masing-masing. Jadi ndonga sik terus bar ndonga maca selawat ping 10 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka bi syahadati asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin hina asrata bihi lailatas sab'i wal ishrin an tarhama qulubana al hazin wa tujibu da'watana ya akramal akramin. Maca selawat ping 10. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Donga dalam hati bareng-bareng. Bismillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang selanjutnya para bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, saya mohon maaf kepada bapak ibu dan hadirin sekalian apabila ada kekurangan, kekhilafan apa yang saya sampaikan, apa yang kami sudah berikan di sini, sudah kami sajikan di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memaafkannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Muspika Muara Jawa ataupun yang mewakili. Beranjak ke acara yang keempat yaitu Maulidatul Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdur Rasyid Bustami SPDI. Kepada beliau kami haturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Panitia
peringatan Isra dan Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah di mana pada malam hari ini kita dianugerahi umur panjang oleh Allah, pula dianugerahi kesehatan, sehingga dengan dua nikmat tersebut bisa kita gunakan untuk bersama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian selalu dan senantiasa diberikan hidup yang barokah, manfaat, serta dianugerahi kesehatan jasmani dan rohani. Dan mudah-mudahan pula dianugerahi rizki yang halal dan barokah, sehat badannya, sehat rohaninya, terutama sehat pula kantongnya. Ini kayaknya banyak tak sehat kantongnya ini ya. Ketika disebut jasmani dan rohani, ya aminnya kecil. Namun ketika sehat kantong, wah amin gitu. Berarti Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semuanya pengen sehat kan kantong. Karena kalau tidak sehat kantongnya lemes. Ya. Ibu bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu dan tercurah kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tadi qari sudah membaca ayat yang pertama daripada surah Al-Isra yang diawali dengan kata subhana. Apa kata subhana? Subhana itu makna litta'ajub, artinya ma'adhamah. Alangkah agungnya, alangkah hebatnya. Siapa yang agung dan hebat? Yang kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan seorang hambanya kekasih satu-satunya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, mulai dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, yang ditemani oleh malaikat Jibril. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam, seorang imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rani mengatakan bahwasanya orang berbicara tentang Isra Mi'raj itu tidak bisa berbicara dengan akal, namun harus berbicara dengan iman. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu fi qununillah. Itu kemauan Allah. Kalau Allah mau, apapun pasti terjadi. Karena seperti apa yang disampaikan oleh ketua panitia tadi Pak ya, bahwasanya di zaman B.J. Habibie memang itu pernah terjadi ya. Di zaman B.J. Habibie itu B.J. Habibie mengatakan
kalau beliau mau bikin pesawat terbang yang mana pesawat terbangnya itu sampai ke bulan. Ternyata pada saat itu orang-orang di sekelilingnya, pada saat itu di Madura memang, mereka mengatakan tidak terlalu tertarik, santai saja para ulamanya. Kemudian kenapa orang-orang di sini, para ulama ini kok tidak terhibur, tidak terenyuh, tidak merasa bagaimana gitu melihat orang bisa membuat pesawat sampai ke bulan. Wah, aku tidak terlalu ini Pak dengan itu. Tetapi Bapak, saya itu bisa merasa kagum kalau Bapak bisa membuat pesawat sampai ke matahari. Wah, kalau sampai ke matahari kita terbakar Pak, tidak mungkin. Nah, apa bilang Kiai ini? Wah, Bapak kurang pinter juga. Kenapa? Karena kalau mau berangkat ke matahari itu Pak, berangkat ba'da maghrib. Pulang setelah subuh. Insya Allah dah kena matahari katanya. Nah, ini perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu. Di mana Isra dan Mi'rajnya Rasul, pertama naik ke langit pertama. Langit pertama itu Pak, menurut Profesor Dr. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, bahwasanya kecepatan sekarang ini yang paling cepat adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu bisa sampai ke langit pertama, itu bisa nyampe ke langit pertama membutuhkan waktu 4 juta tahun. Wah, bagaimana Rasulullah bisa melakukan 1 malam? 4 juta tahun itu baru sampai ke langit pertama. Bagaimana sampai ke langit ke-7? Langit pertama itu malaikat Jibril sama Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam meninggal enggak? Sudah meninggal lama. Tapi kenapa kok bisa Rasulullah berjumpa? Artinya orang yang meninggal itu sebetulnya cuman pindah alam. Ya, kita dulu kita berada di alam ruh. Kemudian pindah ke alam rahim, alamnya ibu-ibu. Ibu-ibu bisa mulia karena pernah ditempati ruh yang suci. Setelah ruh itu keluar, keluar dari perut ibu. Lewat mana? Ada jalurnya, ada jalan keluarnya. Bayi keluar dari perut ibu. Yang tahu, yang paham itu ibu-ibu. Namun kadang-kadang yang keluar masuk bapak-bapak. Ya Pak ya? Yang tahu pintunya bayi keluar itu ibu-ibu. Namun yang sering mundar-mandir bapak-bapak. Ini bagi orang yang sudah nikah. Yang belum nikah diam saja. Ibu-ibu baru paham, dia ketawa ketiwi Pak. Nah setelah itu kita pindah ke alam dunia. Ini alam dunia. Dunia ini untuk apa? Apa kita harus di dunia ini? Dunia bukanlah tujuan, namun hanya tempat untuk berladang. Jadi dunia bukan tujuan, tapi tempat untuk berladang. Tempat untuk berladang, kalau kita nanam baik pasti kalau kita nanam buruk, tidak usah khawatir. Malaikat itu tidak pernah salah ketik, salah data, apalagi salah input. Tidak ada malaikat raqib dan atid, ini yang berbuat baik kok dicatat jelek. Tidak ada. Itu malaikat raqib. Ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dari satu ucapan, satu perbuatan, satu kedipan, satu langkah, kecuali
dicatat oleh 2 malaikat raqib, baik malaikat raqib ataupun malaikat atid. Tidak ada yang terhilangkan, yang terbuang, semuanya dicatat. Bapak Ibu berbuat baik, pasti kebaikan itu akan kembali kepada kita. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau kau berlaku baik, pasti akan mendapatkan kebaikan itu. Tetapi apabila kau berbuat salah, kesalahan itu akan menimpa pada dirimu. Itulah di dunia. Makanya dalam surah Al-Mulk dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, alladzi dat khalaqal mauta, yang telah menjadikan kematian. Kita dulu kita mati. Sekarang 2025. Dulu 100 tahun yang lalu kita di mana, Pak? Tidak tahu di mana. Kemudian 100 tahun yang akan datang kita kemana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kemudian kita dikasih kehidupan. Kita sekarang lagi hidup. Jadi mati hidup itu sudah bisa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kemudian di dalam kehidupan itu Allah kasih uji kita. Ada yang diuji dengan pangkat, ada yang diuji dengan jabatan, ada diuji dengan istrinya. Ya, istrinya cerewet. Wah, itu ujian. Makanya Bapak Ibu kalau pernah dengar ceramahnya Dasyat Latif, ada jin yang sudah menghuni sumur tua selama 300 tahun, Pak. Kemudian karena di sebelahnya itu ada seorang punya istri yang mana istrinya cerewet betul. Wah, pokoknya cerewet saja kerjaannya. Nah, kemudian karena melihat istrinya terlalu cerewet, akhirnya sama suaminya ini dilemparlah ke sumur tua yang dihuni oleh jin 300 tahun tadi. Akhirnya setelah istrinya masuk ke dalam, ternyata jinnya keluar, Pak. Apa kata jinnya? Saya sudah 300 tahun menghuni sumur tua ini. Tapi gara-gara istrimu cerewet di dalam, aku tidak kuat, aku keluar dari sumur ini. Ini Bapak Ibu, makanya ibu-ibu ya santai sajalah. Jangan terlalu cerewet dengan suami, karena sekarang ini zaman sekarang ini, Pak, zaman di mana teknologi sangat tinggi sekali. Sekarang itu Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, manusia bisa buat manusia, cuman tidak ada ruhnya saja. Manusia bisa buat manusia mirip dengan manusia. Cantiknya bahkan lebih cantik daripada manusia. Bisa bergerak. Kalau orang yang tidak beriman dia beli buat hubungan suami istri. Jadi ibu-ibu itu banyak saingannya sekarang. Jangan macam-macam ya. Nanti bisa beli kayak gitu, tapi itu orang yang tidak beriman. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada pembahasan kita. Bahwasanya Rasulullah itu naik ke langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika melihat ke kanannya dia tersenyum. Kemudian melihat ke sebelah kirinya dia menangis. Rasulullah tanya kepada Jibril, ya Jibril,
Bagaimana itu Abul Basar, bapaknya manusia itu, dia melihat kanannya, dia tersenyum. Kemudian melihat sebelah kirinya, dia menangis. Wahai Muhammad. Akhirnya Nabi Adam, malaikat Jibril tanya kepada Nabi Allah Adam. Adam menjawab bahwasanya saya melihat kanan, saya tersenyum, saya melihat anak cucu saya sedang mendapatkan kebahagiaan di surganya Allah. Kemudian saya melihat sebelah kiri, saya melihat umat anak keturunan saya itu sedang disiksa di alam barzahnya. Artinya apa? Yang paling tersiksa itu Nabi Allah Adam. Kenapa? Karena kita sebagai anak cucu beliau ada yang baik, ada yang buruk. Contoh sekarang ada yang ditangkap KPK, ada yang mendapatkan pangkat. Yang nangkap juga anak cucunya, yang hukum anak cucunya, yang diberi kebahagiaan anak cucunya. Kita sekalian ini, semua kita ini anak cucu daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Setelah itu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu pula dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa sudah meninggal belum? Sudah. Tapi kenapa bisa bertemu? Artinya apa yang saya sampaikan tadi, orang yang sudah meninggal itu tidak mati, tapi dia cuman menempati waktu dan waktu, tempat dan tempat yang berbeda. Kita sekarang ada di alam dunia, nanti pindah ke alam barzah, kemudian setelah itu pindah ke alam akhirat. Nah, Nabi Allah Musa alaihi salam yang membantu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk mendapatkan sholat sebanyak 5 waktu. Ketika itu Rasulullah mendapatkan perintah sholat itu 50 kali, Pak. Kalau 50 kali bisa dibayangkan, kita tidak mungkin kerja. Sebentar sholat, sebentar sholat. Karena ketemu Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, kau ngadep lagi kepada Allah. Karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Jadi orang meninggal bisa bantu orang yang hidup. Artinya apa? Orang yang meninggal itu sebetulnya masih hidup. Bapak ibu sering aja tawasul kepada mereka, kasih Fatihah ibu bapak kita yang sudah meninggal. Insya Allah nanti ketika kita masuk ke alam sana disambut pula dengan mereka. Kenapa? Karena kita ketika ada di alam dunia masih ingat dengan orang-orang yang sudah wafat. Nah, contohnya Nabi Musa tadi. Nabi Musa bisa bantu ngasih solusi kepada Rasulullah untuk bermohon kepada Allah dari 50 waktu jadi 5 waktu. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ketika Jibril di dalam kata Al-Imam Busiri di dalam kitab Al-Barzanji yang dibaca teman-teman tadi bahwasanya a'las sama'i sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam. Ketika berada di atas langit yang ketujuh, tidak ada langit lagi di situ. Masuk di alam malakut. Kita ini kan ada di alam jabarut, alam fisika, alam indrawi. Ini kita. Setelah itu naik ke langit itu alam malakut, alamnya para malaikat. Malaikat Jibril sudah biasa. A'las sama'i sama Muhammad. Jibrilul qala lahu taqaddam. Ketika berada di langit yang ketujuh, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, taqaddam, silahkan kau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, bagaimana Jibril? Kau yang sudah menemani saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh ini,
Bagaimana kau tidak bisa menampingi saya menghadap kepada Allah? Apa kata Jibril? Saya hanya mampu mendampingi engkau sampai di sini. Kalau saya melewati tempat ini, niscaya tubuh saya akan terbakar. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril sebagai rajanya malaikat saja tidak mampu melewati langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha. Rasulullah sampai berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan dibayangkan oleh kita seakan berarti Allah di sini. Enggak. Bukan begitu. Ya. Harus kita pahami. Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ketika Rasulullah berhadap dengan Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah, keselamatan bagi engkau Muhammad, wa rahmatullah, kasih sayangnya Allah, wa barakatuh, dan keberkahan hanya untukmu. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan kata Rasulullah, keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hambamu yang soleh. Kita masuk di dalamnya kalau kita berbuat soleh di alam dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, akhirnya para malaikat itu berteriak semua, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ketika tahiyat, makanya ada hadis as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita yang sebentar ini, tidak lama. Kita di dunia sebentar, tidak lama. Umur kita paling 60, 70, 80. Setelah itu kita sampai ke alam yang telah dijanjikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke alam barzah. Yaitu melalui proses kematian. Dan yang mati ini tidak peduli siapapun dia, pasti merasakan kematian. Semua kita. Makanya karena tadi saya disebut oleh ketua panitia bahwasanya saya ini penggemarnya Romai Rama. Ya. Saya sampaikan syair yang mana syair ini syair yang sangat bermanfaat bagi kita. Di mana beliau menyampaikan, suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Tidak ada. Siapa yang bisa menebus dengan hartanya yang banyak? Pak Harto itu Pak orang kayanya Indonesia. Tapi mati juga. Namun yang menjadi masalah bukan matinya, tapi caranya mendapatkan, menemui kematian itu bagaimana. Makanya ada dua cara kematian. Pada sulingnya. Tergantung amal dan perbuatan.
Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, itu mati bagi yang takwa. Jadi kalau yang bertakwa, subhanallah, dicabut seperti rambut dicabut dari tepung. Selesai. Namun bagi orang yang durjana, matikan jadikan derita. Jadi mati bagaikan sengsaranya dia. Dicabut bagai sustra, dicabut dari duri, itu mati bagi yang celaka. Tuh, jadi matinya orang itu tergantung amal dan perbuatannya selama hidup di alam dunia. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita di dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa mempertebal keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hidup ini harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jalan belok sedikit itu biasa, Pak. Tidak ada semua manusia lurus terus, tidak ada. Pasti ada belok salah sedikit, itu dalam kehidupan. Namun jangan sampai beloknya, salah jalannya jangan terlalu jauh. Takut tidak bisa kembali ke jalan yang lurus. Ternyata jalannya membuat salah terlalu jauh. Sehingga lupa bagaimana jalan masuk ke jalan yang benar. Meninggal di situ, na'udzubillahi min dzalik, dia termasuk su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jam berapa sudah, Pak? Ya, karena saya jauh ke Balikpapan soalnya. Ya, sudah 10:30 ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita ini bagaimana kita menjalani hidup itu harus dengan penuh keyakinan bahwasanya hidup ini hanya satu ujian dan ujian. Ujian dan ujian. Hilang yang satu, datang yang lainnya, itu dalam ujian. Tidak ada semuanya mulus, tidak ada. Oh, sebelum punya istri pengen punya istri. Setelah punya istri pengen punya anak. Setelah punya anak pengen punya cucu. Setelah punya cucu mati. Itu ada hidup itu seperti itu. Namun ada juga kakeknya yang bertahun-tahun sudah dia sakit. Namun kadang-kadang yang meninggal cucunya yang baru umur sekian tahun. Itulah kehidupan. Namun daripada itu seperti apa yang saya sampaikan dari tadi, dari awal tadi, bahwasanya ayat itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik bagi kita selalu berbuat baik. Kebaikan kita itu, Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itulah yang akan menolong kita nanti. Yang akan memberikan manfaat kepada kita adalah kelakuan baik kita. Kelakuan berbuat baik kepada siapa? Pertama ya kepada diri sendiri. Saya mendapatkan ijazah daripada beliau Kiai Haji Maimun Zubair. Saya bahkan dikasih istri dari beliau juga. Dari Kiai Haji Maimun Zubair Bahmun, yang beliau meninggal dan dimakamkan di Ma'lah.
di Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah minggu depan saya ziarah ke makam beliau. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apa kata beliau? Sering-seringlah mengirimi Fatihah, kirimi Fatihah ruh dan jasadmu. Khususon ila ruhi wa jasadi al-Fatihah. Kata beliau, ruh dan jasad itu kalau jasad sudah tahu makanannya nasi, makannya pentol, minumannya es. Tapi ruh makanannya apa? Ada jasmani, ada ruhani. Nah, ruhani ini kasih pakannya apa? Setidak-tidaknya setiap waktu kita susun ila ruhi wa jasadi, ruh dan jasadku, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru tiupkan, usapkan. Selain terhindar dari segala penyakit, juga ruhani kita dikasih makan dengan Fatihah tadi. Nah, kalau bisa ya kita ya zikirnya jangan sampai lepas, Pak. Ya, zikir kita lebih-lebih yang sudah berumur ini, jangan sampai kita zikir itu jangan sampai lepas. Artinya zikir naik turun itu harus terus. Allah, 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 Allah. Terus. Karena kalau sudah umur di atas 40 tahun, tinggal malaikat maut datang aja itu sebetulnya. Dan saya sampaikan tadi, ya malaikat maut itu bisa datang tiba-tiba, tidak pernah janjian. Ya, makanya kalau malaikat ini biar datangnya karena datangnya tidak pernah janjian, kalau ingin kita ketika datang malaikat maut itu kita dalam keadaan zikir, selalulah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi bagaimanapun. Insya Allah kalau demikian kita termasuk kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nah, ini sudah memasuki bulan, sekarang ini masuk tanggal 27 Rajab. Ya, perbanyak doa di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi sekali lagi kita sama-sama ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Sering baca doa itu. Kenapa? Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kita tahu bahwasanya beliau itu manusia terbersih. Manusia sebagai kekasih satu-satunya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak ada jarak antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk bulan Rajab, beliau masih berdoa, Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini. Berkahi kami di bulan Sya'ban dan juga sampaikan kami di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan bahwasanya bulan Rajab ini tempat kita untuk membersihkan badan dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kaki, seluruh anggota tubuh diusahakan untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa.
Itu bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban adalah kesempatan kita untuk membersihkan hati. Jangan sampai di bulan Sya'ban nanti kita masih mempunyai penyakit hati seperti sombong, ujub, takabur, hasad dan lain sebagainya. Dan bulan Ramadan itu kesempatan kita untuk membersihkan jiwa. Kalau di bulan Rajab kita tidak sempat membersihkan badan, bagaimana hati kita bersih di bulan Sya'ban? Kalau di bulan Sya'ban kita tidak mampu membersihkan hati dari segala kotoran, dari segala penyakit-penyakit hati yang tidak diridhoi oleh Allah, bagaimana jiwa kita bersih di bulan Ramadan? Kalau ketiga-tiganya kita tidak lakukan, jangan katakan kalau Idul Fitri itu kita berlebaran dari segala dosa. Jadi dimulai kebaikan itu dari bulan Rajab ini Pak Bu. Nah ibu bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja penyampaian daripada saya. Sudah setengah jam lebih, hampir 1 jam saya bicara di sini. Kalau banyak bicara nanti banyak salah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu dipanjangkan umur, selalu disehatkan jasmani dan rohani, serta dianugerahi rezeki yang halal dan barokah, keturunan yang soleh dan solehah. Diridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana yassir lana umurana wa asil maqasidana min umuri dunyana wa akhiratina. Rabbana yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma ya Allah Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhirlah juga acara pada malam hari ini. Saya selaku MC dan mewakili panitia memohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan perbuatan maupun ucapan. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. اغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا
برجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله الحمد لله شكر لله وشكر الله الحمد لله وشكر لله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله صلي وسلم الله على المعلم الله صلي وسلم على المعلم الله أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله الحمد لله وشكر لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله الحمد لله الحمد لله والشكر لله وشكر الله الحمد لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله أزكى صلاتي وسلامي برسول